Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi melanjutkan pembahasan materi mata pelajaran PPKN kelas 10. Ini adalah bab 2, di mana materi di bab 2 itu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, adapun sebuah pembahasannya yaitu tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalian seharusnya sudah berhasil menguasai materi pada bab sebelumnya dengan memperoleh nilai yang di atas kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kalian bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan ini. Oleh karena itu, untuk mengawali pembelajaran kita pada bab 2 ini, silahkan persiapkan dulu buku sama penanya supaya nanti setiap ada materi penting bisa dicatat oleh kalian. Nah, sebuah pembahasan kita hari ini yaitu tentang bagian A, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran yang diharapkan pada materi mata pelajaran di bab 2 ini yaitu diharapkan kalian akan menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi dan semakin mencintai negara Indonesia tercinta. Sedangkan pembahasannya ada 2 pembahasan. Yang pertama itu memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah batas dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, jadi sekali lagi Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana negara kepulauan ini ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, istilah Nusantara istilah Nusantara ini diambil tadi bahwasanya istilah Nusantara ini berasal dari pasal 25A yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Nah, istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan apa? Yaitu menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau Indonesia. Nah, selain dari kesatuan wilayah tadi ada perairan, gugusan pulau-pulau Indonesia, ternyata kesatuan wilayah di sini juga mencakup kesatuan politik, hukum, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, sebagaimana pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda, yang bunyi dari Deklarasi Juanda itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Nah, ini adalah bunyi dari Deklarasi Juanda yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957. Nah, berdasarkan dari hasil dari Deklarasi Juanda tersebut, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Jadi sekali lagi berdasarkan dari Deklarasi Juanda tersebut bahwasanya
Republik Indonesia menganut konsep negara, di mana konsep negara itu adalah kepulauan yang berciri Nusantara. Lalu setelah keluarnya dari deklarasi ini, maka diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982. Dan Indonesia meratifikasi pada tahun 1982 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas daripada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Lalu, sesuai dengan hukum laut internasional yang ditetapkan, yang telah disepakati oleh PBB pada tahun 1982, berikut adalah gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Ada yang pertama adalah wilayah laut teritorial. Yang pertama wilayah laut teritorial, yang kedua adalah zona ekonomi eksklusif, dan yang ketiga adalah lautan lepas. Nah, berkaitan dengan wilayah perairan lautan atau perairan laut di negara kita, itu banyak sekali sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah ada hutan mangrove seperti itu, batu karang, dan yang lain-lain. Nah, kalau di sini gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Yang pertama tadi adalah laut teritorial atau wilayah itu terdapat pada 12 mil laut. Terus kedalamannya penuh negara pantai. Sedangkan zona ekonomi eksklusif yaitu berada di kedalaman 200 mil atau 350 dengan landasan benua. Jaraknya. Terus hak eksklusif ekonomi negara pantai, tidak ada hak politis. Sedangkan laut lepas eksploitasi diatur oleh Badan Otorita Internasional. Nah, berdasarkan gambar tersebut, maka wilayah laut Indonesia itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah zona laut teritorial, di mana pengertian dari zona laut teritorial itu adalah batas laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Yang ini teritorial. Yang kedua adalah zona landas kontinen, yaitu landas kontinen adalah dasar laut yang secara geografis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Nah, itu sekali lagi bahwasanya berdasarkan gambar ini, maka wilayah laut Indonesia itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah zona laut teritorial. Ini zona laut teritorial. Yang kedua adalah zona landas kontinen. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Nah, tadi kan sudah dibahas bahwasanya wilayah lautan itu terbagi menjadi 3. Ada zona laut teritorial, terus juga zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Sedangkan wilayah daratan merupakan tempat permukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Terus juga tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan, ribuan hektar area hutan, persawahan, dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung, lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, dan pemukiman-pemukiman penduduk. Lalu, selain dari di wilayah daratan, ternyata di wilayah bawah daratan Indonesia, juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, perak, tembaga, dan lainnya. Nah, hal tersebut merupakan anugerah yang maha kuasa yang
yang harus selalu kita syukuri, yaitu untuk kemajuan negara kita tercinta ini. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu selain wilayah daratan, ya, lautan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas udara, ya, ada wilayah udara dan juga wilayah ekstrateritorial. Apa sih yang dimaksud dengan udara? Nah, wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan wilayah lautan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi, wilayah udara itu adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan tentunya dan juga wilayah lautan Republik Indonesia. Sedangkan wilayah ekstrateritorial merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudannya dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain. Yang selanjutnya, yang kedua, pembahasannya itu tentang batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sebelah utara, wilayah darat berbatasan langsung dengan Malaysia. Bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Lalu wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan juga Filipina. Yang kedua yaitu perbatasan sebelah barat, yaitu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan India. Yang ketiga adalah sebelah timur. Wilayah timur berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Yang keempat, sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat yaitu Timur Leste, perairan Austria, dan Samudra Hindia. Nah, itu beberapa batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, baik di darat, laut, dan di perut bumi Indonesia. Lalu, siapakah sih yang menguasai kekayaan alam tersebut? Nah, yang menguasai kekayaan alam tersebut itu terdapat di pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, dikuasai oleh negara. Lalu ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi siapa sih yang menguasai kekayaan alam tersebut? Ya, jelas di sini berdasarkan pasal 33 ayat 2 dan 3 yaitu dikuasai oleh negara. Lalu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, maka negara mempunyai beberapa kewajiban. Yang pertama, yaitu segala bentuk pemanfaatan bumi dan air, segala hasil yang didapat kekayaan alam dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, ya. Jangan sampai dipergunakan oleh kepentingan individu atau dari masing-masing yang berkuasa di dalam pemerintahan atau dalam negara ini. Jadi harus dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tentunya. Yang kedua, kewajibannya, ya, negara mempunyai kewajiban. Yang kedua, melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Yang ketiga, kewajibannya, ya, kewajiban negara itu harus mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Nah, itu beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara, yaitu di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Tapi negara ini
harus melaksanakan atau mempunyai kewajiban-kewajibannya ya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat ya anak-anak, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.